الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، hadirin jamaah ibadah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi fadlillah wa rahmatih. Tentunya dengan segenap karunia dan rahmat Allah, berkahnya, maghfirahnya, hidayah-hidayahnya, patutlah kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang telah dicurahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling tinggi, paling mulia, paling mahal, paling indah, paling agung, itulah dia nikmat iman dan Islam, yang semoga senantiasa tetap tersemat dalam dada kita, tetap bersemayam dalam hati sanubari kita, tetap senantiasa menemani dalam setiap gerak langkah kita, hingga kita menghadap Allah, menemui puncak kenikmatan, yaitu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan dapat menatap wajah Allah yang maha mulia. Itulah kalimat yang paling pertama dan yang paling utama kita sampaikan, kita sanjungkan. Selanjutnya, kalimat yang kedua pun kita telah sampaikan pula salawat salam kita sajikan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian kepada keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama warathul anbiya rahimahumullah tabaraka wa taala, dan semoga sampai kepada kita semua fadilahnya yang berusaha sekuat tenaga, tergopoh-gopoh untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang terhormat, segenap jamaah masjid di lingkungan PT Kereta Api Palembang Sumatera Selatan yang senantiasa kami hormati dan semoga Allah muliakan. Semoga amal ibadah Jumat yang kita tunaikan ini, mulai dari menyimak apa yang khatib sampaikan hingga nanti kita melaksanakan ibadah salat berjamaah, senantiasa dapat meningkatkan iman dan takwa yang sangat mahal nilainya. Iman dan takwa bersandingan dengan ilmu yang kita dapat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk yang pertama-tama menjadi kun aliman, atau juga yang kedua bila tidak mampu menjadi aliman, menjadi muta'alliman. Maksudnya, ketika kita mendapatkan berbagai ilmu, apalagi ilmu yang didapat adalah ilmu agama, ilmu keislaman, yang diantaranya dipaparkan melalui khutbah singkat ini, maka diharapkan kita menjadi orang-orang yang berilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Orang yang berbuat ilmu dan dengan ilmunya mendatangkan keimanan, maka sudah barang tentu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa menjadi orang yang menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu-ilmu, mengamalkan ilmu-ilmu, paling tidak kita menjadi muta'alliman, orang yang belajar terus. Seperti halnya khatib berdiri di sini, ana lastu bi khairikum. Khatib bukanlah orang terbaik di kalangan jemaah sekalian. Hanya bedanya saat ini, khatib seorang tunanetra namun dapat memegang tongkat lalu kemudian berdiri di depan jemaah sekalian di atas mimbar yang mulia ini. Bedanya itu saja.
Allah saat seolah-olah engkau dapat menyaksikannya, menyaksikan Tuhan yang Maha Mulia Allah Azza wa Jalla. Namun bila kau tidak mampu merasakannya, melihatnya, maka rasakanlah bahwa Allah itu melihatmu. Itulah bukti keimanan kita yang sesungguhnya. Salah satu bukti keimanan kita adalah di antaranya merasakan bahwa Allah ini menatap kita. Sehingga kita akan dapat mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kami telah sampaikan pada mukaddimah tadi. Di antara ayatnya berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita sadar hidup di dunia tidak kita minta. Mati pasti terjadi. Namun bedanya kalau mati orang Islam, mati orang-orang seperti kita ini, orang-orang yang bertuhan, pasti kita akan kembali kepada Tuhan kita, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Rabbul Quwwah, Rabbul Izzah. Berbahagialah bagi orang yang punya Tuhan karena punya tempat kembali. Namun amat sangat pedih bila orang yang tidak punya Tuhan, orang komunis, orang ateis, dia mati pasti bingung kemana kembalinya dia. Apalagi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, itu pasti matinya tidak akan tenang dan dia pasti akan menghadapi segala macam kesulitan. 12:30 p.m. Adanya Allah. Maka kita orang beriman, berbahagialah kita karena kita nanti akan mati dalam keadaan menuju gerbang yang selanjutnya, yaitu kehidupan yang khalidina fiha abada. Kita akan masuk ke kehidupan itu dengan kekal abadi. Kita akan bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan yang berbahagia. Itu harapan kita. Maka jangan sia-siakan kehidupan dunia fana ini. Ketika Allah menyatakan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Aku saja, kepada Allah kita mengabdi, maka jangan sia-siakan itu semua. Dan perlu khatib ingatkan di sini, dengan tidak bermaksud menggurui, bahwa kita faham bahwa yang namanya ibadah, menyembah Allah itu bukan hanya terbatas kepada salat, bukan hanya seputaran zikir, baca Quran saja. Itu memang gerbang utamanya itu, salat, zikir, doa, baca Quran, infak sedekah. Betul, itu utama, gerbang utamanya itulah ibadah. Namun implementasi dalam kehidupan keseharian itu juga tidak boleh kita tinggalkan. Banyak orang-orang yang saleh ketika kelihatan di masjid seperti orang yang saleh. Banyak ketika dia, mungkin saya di sini berdiri seperti orang yang seperti orang yang saleh. Tapi ketika kita kembali kepada dunia kita masing-masing, kembali kepada kerjaan kita masing-masing, banyak sekali orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Mungkin di kerjaan kesehariannya, di kantorannya dia asik tipu menipu. Dia tidak pernah meninggalkan yang namanya dusta. Selalu ada dusta dalam hidupnya. Kerjanya pun malas-malasan. Kalau orang kerja malas-malasan di antaranya, kalau orang sudah tidak jujur pada sesama, kalau dia berani membohongi atasan, menyiksa bawahan, berarti saatnya ini belum membekas dalam kehidupannya seharian. Kalaupun dia suka
sekolah. Karena ustaz-ustazah juga, asatidah juga belum tentu dia menjadi orang yang soleh. Dia mungkin pandai tentang dalil, tapi menerapkannya belum tentu pandai. Dalam Al-Quran juga sudah diamanahkan. Islam mengajarkan tentang kerja keras. Di antara ayatnya adalah kita sudah hafal bersama. Fa'idha faragta fansab. Kalau apabila engkau telah menyelesaikan satu urusan, maka segeralah urusan yang lain diselesaikan lagi. Jangan banyak diam, jangan banyak melamun, jangan banyak santai-santai, jangan banyak leha-leha. Itulah Islam. Islam ini agama harakah, artinya bergerak dengan cepat. Inilah Islam. Betapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, keluarga dan para sahabat beliau, radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, 10 tahun beliau membangun masyarakat Madani, sukses. Dan beliau dapat mengembangkan mercusuarnya kaum muslimin dan juga keislaman ke seantero Jazirah Arabia. Beliau berdakwah ke seantero Jazirah Arabia dan sekitarnya. Itu tidak kurang dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. Lailan wan nahar. Mungkin dakwah yang paling singkat dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Namun inilah kerja kerasnya Rasulullah SAW, keluarga beliau dan para sahabatnya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, untuk mengembangkan Islam. Ini agama yang penuh dengan kerja. Ketika Rasul dan para sahabatnya ditawari, ya Rasul, wahai para sahabat kaum Muhajirin, ini kalau kamu sekarang ini berdiam di Madinah, tidak punya apa-apa, ya inilah rumah saya, ambil. Ini sawah saya, ambil. Kebun saya, ambil. Apa beliau menjawabnya? Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian, wahai kaum Ansar, namun tidak usah sebegitunya. Sudah, tunjukkanlah pada kami di mana itu pasar. Artinya ajaran Islam sudah mengajarkan untuk bekerja. Urusan seruan bekerja ini kita tidak usah belajar dari yang lain. Islam sudah mengajarkannya lebih dulu, belasan abad terdahulu. Bahkan para nabi, para rasul yang sebelumnya sudah mengajarkan konsep kerja yang baik dalam Islam. Hanya kerja yang baik dalam Islam itu adalah didasari dengan satu kata, ibadah. Tidak untuk mencari dunia semata. Kita kuliah dengan berbagai macam disiplin ilmu. Itu tujuannya semata-mata untuk ibadah, bukan untuk semata-mata cari uang. Tidak akan berkah ilmu itu kalau diniatkan semata-mata untuk cari uang. Percaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lebih melunakkan hati-hati kita semua untuk lebih tulus dalam beribadah kepadanya, sehingga kita wafat dalam keadaan tetap mengabdi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma wa salli wa sallim ala nabiyyi wa rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa. Wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah sedikit yang kedua ini, khutbah yang kedua walaupun sedikit, khatib menyerukan kepada kita semua, mari sama-sama kita lebih dekatkan diri kepada Allah. Kita tak tahu mati kita kapan datangnya. Seringkali kita dengar berita-berita kematian, bahkan makin kesini makin marah. Mungkin saat ini duluan mereka, tapi nanti akan tiba giliran kita. Cepat atau lambat kita akan mengalami yang namanya kematian. Percayalah,
dengan kematian bukan malah bikin malas orang, tapi dengan kematian akan bikin orang makin rajin bagaimana caranya supaya aspek kehidupan kita ini didasari ibadah. Sehingga kalau ada panggilan Allah, baik ini salat, majlis ta'lim, bahkan dalam panggilan menuju Allah yang hakiki yaitu kematian, untuk menuju kehidupan yang hakiki, kita dalam keadaan yang bersih, husnul khatimah, tidak dalam keadaan lalai. Karena perlu disadari atau tidak disadari, hati-hati, kita akan mati sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan buruk, kita akan dimatikan dalam keadaan buruk. Alhamdulillah min dzalik. Wal'iyadzubillah. Namun kalau kebiasaan kita selalu melakukan yang baik, selalu berkata jujur, selalu berbuat kebajikan, maka pasti Allah akan mengembalikan kita ke akhiratnya dalam keadaan yang berbahagia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim habibana wa nabiyyana karimana Muhammadin salatan wa salaman 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina wa ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma amina ya Allah ya Rabbana ya mujibus sa'ilin. Allahumma ighfir warham lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa 'a'udhu bi'azmatika an ughtala min tahti. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya mujibus sa'ilin. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal riba waz zina waz zalazil wan nihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldani muslimin 'ammah. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Ampunilah kami ya Rabb, rahmatilah kami ya Rabb, berkahilah kami ya Rabb, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, kedua orang tua kami, pasangan dan keturunan kami, sanak famili kami, hamba-hamba Engkau lainnya ya Rabbana. Ampuni, rahmati, berkahi kami, mudahkan segenap urusan kami ya Rabbana. Tolong kami, semoga itu semua berkah rahmat maghfirah, menaungi segenap kemudahan urusan kami, gerak langkah rezeki umur kami, dan juga semoga Engkau berkenan untuk membalas segala kebaikan yang kami lakukan, baik salat, zakat, infak, sedekah, saum dan amal-amal yang lainnya ya Rabbana. Semoga dapat membekas dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah ya Rabbana ya mujibus sa'ilin. Muliakanlah, bahagiakanlah di dunia dan akhirat, dan pertemukanlah kami semua, mobil khusus jamaah masjid di PT Kereta Api ini ya Allah. Muliakan, pertemukan kami di hadapan Engkau dalam keadaan berbahagia, dalam melaksanakan, dalam melakukan puncak kenikmatan yang tinggi, yaitu bertemu di hadapan Engkau ya Rabbana. Ya Allah, lindungilah kami dari segala macam penyakit yang sakit, semoga Engkau sehatkan. Semoga sakitnya menjadi gugur dosa penambah pahala, menjadi jalan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau ya Rabbana. Lindungi kami dari segala macam wabah, bala, bencana, fitnah, keji, mara bahaya, dan keburukan lainnya, mobil khusus tipuan, godaan, kejahatan, makar, syaitan, dan tajam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li